Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan karya dari kelompok kami sekaligus untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa. Saya Isma Berliani Salsabila sebagai narasumber sekaligus istri dari. Saya Putri Wulandari sebagai staf administrasi kantor rental Bapak Sofian. Saya Deskian Julian sebagai mediator sekaligus tetangga dari penyewa mobil. Saya Ahmad Sofian Jori sebagai pemilik rental. Saya Ahmad Zainal Madani sebagai penyewa mobil. Saya Berila selaku konsultan dan juga rekan sesama pengusaha rental mobil. Dan saya Yamsa Felix sebagai seorang ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam simulasi penyelesaian sengketa perdata yang akan memperlihatkan salah satu bentuk penyelesaian konflik di luar pengadilan, yaitu konsultasi, negosiasi, keterangan ahli, dan mediasi. Kasus yang akan kami tampilkan hari ini adalah sengketa keterlambatan pengembalian barang sewaan, yaitu sebuah mobil yang disewa oleh individu dari sebuah perusahaan rental kendaraan. Permasalahan muncul ketika penyewa tidak mengembalikan mobil tepat waktu sesuai perjanjian yang telah disepakati dalam kontrak. Pihak penyedia jasa merasa dirugikan karena mobil tidak dapat disewakan kepada pelanggan lain. Sementara pihak penyewa memiliki alasan pribadi yang menurutnya dapat dimaklumi. Silakan masuk. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa saya bantu? Gini Bu, saya seperti lihat brosur di jalan, katanya di sini tempat sewa mobil ya? Iya benar Bapak. Atau mungkin Bapak ada keinginan untuk menyewa? Iya Bu, di sini saya mau menyewa mobil Avanza untuk 3 hari karena harus besar. Baik, sebentar ya, saya panggilkan Bapak Sofiannya dulu. Oh betul. Dengan Bapak siapa? Bapak dari Saya dengar dari kebetulan Bapak ini sama Ibu mau sewa mobil. yang sewa mobil Avanza 3 hari. Mungkin ada di beberapa unit mobil di depan, di garasi depan itu ada Avanza, Innova Reborn dan lain sebagainya. Mungkin ada yang masuk dari kategori Bapak, dari Avanza tahun berapa, dari tahun berapa ini saya ada beberapa mobil. Mungkin bisa Bapak terima mobil tersebut. Untuk penyewanya 3 hari ya Pak? Iya, benar 3 hari. Oh, oke. Wah, ini kira-kira Pak? Untuk ketentuan penyewaannya ada KDP. Bisa saya lihat Oh, dulu. ini kira-kira. Ini jadinya Bapak jadi nyewa mobil yang mana? Yang Avanza. Yang Avanza. Waktunya? 3 hari. Di sini ada surat perjanjian. Bapak Ibu bisa baca terlebih dahulu dan KTP-nya bisa saya lihat terlebih dahulu. Untuk pemberitahuannya sangat jelas ya Bu. Dan di sini sudah tertera dendanya gitu ya. Terkait ini. Ya kalau sudah sepakat bisa ditandatangani bisa. Ya, sepakat. Dan ini Untuk berkasnya dari mana Pak? Ya, terima kasih. Mungkin bisa ikut saya ke garasi depan. Baik Pak. mobil pun diserahkan ke Daniel, tapi 3 hari kemudian Daniel tak kunjung kembali. Telepon tak aktif, pesan pun tak dibalas. Pak Sofian pun mulai panik. Bulan, coba hubungi Pak Daniel sama istrinya itu yang kemarin nyewa Avanza itu. Ini sudah 3 hari ini. Sudah saya coba hubungi Bapak, nomor teleponnya dan tidak aktif dan nomor WhatsApp-nya sudah terakhir dilihat 4 hari yang lalu. Oh begitu ya. Terus ini gimana ya? Bentar, saya coba pikir dulu. Oh iya Bulan, saya ini punya ini apa namanya teman juga. Yang ini satu apa namanya masih satu Rental gitu ya. ya rental juga yang saya masih berhubungan lah gitu. Ini juga ada permasalahannya. Ya katakanlah masih sama permasalahannya. Saya coba hubungi teman saya ini namanya Ubed. Kalau menurut saya coba aja dengan Bapak konsultasi. Iya. Oke.
Sudah 4 hari berlalu sejak masa sewa habis. Sofyan menghubungi temannya yang juga punya usaha rental mobil untuk konsultasi. Misi mas, masuk ya. Gimana? Tidak. Gimana kabarnya sebenarnya? Kalau saya ini alhamdulillah ada. Kalau usahamu gimana? Alhamdulillah lancar setelah beberapa insiden kemarin, alhamdulillah sudah clear. Insiden ini kan apa? Penipuan? Iya, masalah dalam mobil itu kemudian dibawa lari. Gimana sebenarnya? Ada apa? Oh gini deh, saya ini apa namanya mengalami insiden yang sama. Katakanlah sama insidennya Ubed. Ini apa? Ada penipuan dua customernya kayak itu. Tapi ya bukan langganan, sudah juga gitu. Itu insidennya sama kayak kami. Itu alur ceritanya itu gimana? Kalau aku kemarin penyelesaiannya itu lebih ke ranah kekeluargaan lah. Pertama, aku datang ke rumahnya, kemudian ngomong baik-baik kalau memang gimana selesainya nanti, kemudian clear dan customer yang mengingkari janji ini maulah bertanggung jawab, kemudian mengganti kerugian setelah penyewa berhari-hari gitu. Kalau saranku sih mending kamu datangin rumah customermu, kemudian ajak bicara baik-baik. Kalau memang nggak ada di rumahnya, coba kamu acak GPS mobilmu, entah itu di mana nanti. Kalau ketemu baru samperin sama pihak-pihakmu, ajak teman lah, jangan sendirian gitu. Berarti terkait apa kejadian penipuan minyak rental kamu ini kan sudah clear? Sudah clear dan masalahnya juga sudah selesai dengan cara kekeluargaan. Berarti ada kesepakatan? Iya. Untuk ini berarti saya ini ya terus ngambilin rumahnya customernya saya gitu ya? Iya, coba kamu ke rumahnya dulu. Tapi kamu harus juga bawa nota kesepakatan nantinya. Oh itu biar Iya, biar gak terjadi lagi. Kalau terjadi lagi bisa dibawa ke ranah hukum nanti. Enggak, soalnya kan ini pertama kali saya makanya saya konsultasi. Iya. Sebagai rekan kerja yang sama gitu kan. Aman lah nanti kalau kamu tinggal telepon aja. Oke. Ini saya cabut dulu ya. Oke, siap. Setelah dari kantor Ubed, Sofyan pulang ke kantornya dan mengatakan Wulan untuk menemaninya ke rumah Bapak Daniel. Ini rumah Pak Daniel? Iya benar Bapak. Pak. Permisi. Bu, ini si Daniel. Sepertinya nggak ada nih Bapak. Itu gimana? Bapak Ibu. Ngomongnya lo renek. Kemana ya Bu kalau boleh tahu? Mambengi iki Pak tidur terus juga dengan rumah sakit luar kota. Apa tadi Pak Daniel keluarnya pakai mobil Avanza warna putih kalau boleh tahu? Bener. Mana ini Pak? Ya, tak coba hubungi dulu ya Pak. Oh, gede. Terima kasih Pak. Mari. Selang beberapa hari, Pak Daniel tidak ada kabar dan tidak bisa dihubungi. Lalu pada tanggal 9 Mei 2025 baru ada telepon berdering dan itu ternyata dari Pak Daniel si penyewa. Halo, Assalamualaikum. Dengan Pak Daniel ya? Iya betul Pak. Oh ini apa namanya terkait penyewaan mobil kemarin, saya rasa Bapak ini melanggar kesepakatan atau berkas yang kemarin itu yang sudah disepakati itu Bapak. Ini Pak Daniel mengalami apa namanya keterlambatan selama 3 hari dan itu sesuai dengan perjanjian itu tanggal 5 Mei sampai 5 Mei itu 2025 Pak. Ini keterlambatannya saya hitung itu kurang lebih 4 hari Pak. Sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan kesepakatan kalau ada keterlambatan itu Bapak
akan dikenakan denda sebanyak satu harinya itu 500. Dan saya total ini, dan saya rasa juga Bapak Daniel ini harus mendapatkan denda 2 juta. Itu gimana Pak? Iya Bapak, nanti saya bisa dan akan segera ke sana serta menjelaskan apa yang terjadi. Oh begitu ya. Minta soalnya ini kan saya mewakili juga Pak. Itu kan barang besar itu kalau mobil itu Pak. Mungkin Bapak ini bisa dijelaskan ke kantor saya dengan istrinya itu bisa mendatangi kantor saya terlebih dahulu untuk menjelaskan alasan Bapak ini perlawatannya itu apa. Nanti kan saya bisa meminimalisir juga. Baik Bapak, terima kasih pengertiannya. Oke Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada nih ya? Ya betul Pak. Ya, engkau silakan dulu. Ini Bapak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Ini kan Bapak ini melanggar atau tidak melebihi batas penyewaan itu. Bapak ini harus membayar denda sesuai dengan kesepakatan kita di awal tadi yang sudah saya omongkan itu Pak. Karena Bapak telah Bapak tadi, ya rasa itu totalnya denda sebanyak 2 juta. Kapan Bapak bisa? Ya Pak, saya paham Pak, tapi saya untuk mobil Pak karena untuk mengantar orang tua saya yang sakit keras Pak. Jadi saya tidak sempat menghubungi Bapak. Keterlambatan dari mobil tersebut Pak. Dan apa tidak bisa dikurangi ya Pak dendanya? Begini Pak, saya paham dengan keadaannya Pak tadi. Tapi ini kan sesuai dengan aturan gitu Pak. Ini saya lihat dari berkasnya itu benar Bapak itu mengalami suatu kendala atau masalah finansial atau keluarga itu. Jadi kan usaha Bapak. Ini juga perjanjian di awal dan Bapak ini kesepakati dan juga ditandatangani oleh Bapak. Dan saya merasa dirugikan. Dan ini saya cek dulu berkasnya karena mobil saya itu tidak bisa disewakan oleh pelanggan lain selama masa keterlambatan tersebut Bapak. Tapi kan saya tidak sengaja Pak. Saya rasa denda tersebut cukup tinggi ya Pak. Mengingat saya sedang dalam musibah, yaitu orang tua saya yang menderita sakit keras ya Pak. Apakah tidak ada toleransi yang diatur oleh utamanya ya Pak? Saya rasa ini tidak adil. Ini bukan soal adil atau tidaknya Pak. Ini soal kesepakatan yang awal yang Bapak tandatangani di berkas ini Pak. Ini dari awal sudah disetujui oleh istri Bapak dan juga Bapak. Kalau semua penyewa berpikir seperti itu, usaha kami ini bisa rugi Pak. Begitu. Kalau begitu bagaimana kalau saya bayar 500.000 Pak? Karena saya menganggap ini tidak profesional dan dendanya begitu besar akan sewa di sini, dan saya tidak akan pernah menyewa di sini lagi Pak. Saya kembalikan kemudian dan saya ganti rugi sebesar 500.000 Pak. Gini Pak, baik kalau Bapak begitu, jika Bapak ini sudah datang ke kantor saya ini sudah baik-baik, saya jaga itu semua dan tanpa paksaan juga kan saya ini harus gimana Pak kalau begini Pak? Kalau Bapak gak mau ganti rugi akan saya bawa masalah ini perkara ini ke jalur hukum Pak, atau nanti melalui pihak ketiga kan itu nanti perjanjian di awal itu Pak. Begitu. Silakan saja Pak, saya tidak takut, saya anggap masalah selesai. Oke, kalau begitu. Begitu Pak. Oke, bro. Negosiasi dinyatakan gagal karena tidak tercapai kesepakatan dan pihak penyewa menolak membayar denda penuh serta tidak menunjukkan iktikat baik. Setelah kejadian tersebut, Sofyan melakukan konsultasi ke ahli untuk meminta saran yang bisa menangani sengketa sewa kendaraan sebelum dibawa ke pengadilan. Ada perlu Pak? Gini Pak, dengan Pak Safi ya. Nah ini berkonsultasi terkait permasalahan usaha saya Pak. Terkait usaha ini, saya kan punya data yang cukup lumayan lama kan seperti usahanya saya. Nah kemarin saya ini menyebarkan brosur terkait
pengembalian kendaraan yang customer Bapak sewain? Ya, dan terkait berkasnya itu ada sudah Pak, terkait keterlambatan dan denda berapa hari sekian dan mengalami keterlambatan sekian, jadi di total jadi sekian. Nah, customer saya ini tidak mau mengganti rugi atau dikenakan denda gitu Pak, yang sudah tertera dalam surat perjanjian. Oh, jadi dalam penyewaan kendaraan tersebut udah disepakati sebuah perjanjian. Ya. Bisa lihat surat perjanjiannya. Saya ini berkonsultasi dengan itu dan tidak saran oleh Bapak gimana Ya. Jika di sini dilihat dari isi perjanjian yang tertulis antara Bapak dengan penyewa dari kendaraan yang Bapak sewakan, bahwasanya saya menyarankan terkait persengketaan Bapaknya atau permasalahan yang Bapak alami ini agar dilakukan atau diselesaikan secara jalur mediasi, yang dimana jalur tersebut lebih efisien sebelum kita melangkah lanjut kepada ranah pengadilan. sudah jelang berapa menit sudah menjelaskan alasan keterlambatan tersebut. Saya ini melakukan negosiasi terhadap customer tersebut. Gimana kalau sekian dan alasan yang memperkuat customer tersebut bisa diterima oleh saya. Akan tetapi customer tersebut tidak mau tidak mau membayar ya sudah saya katakanlah dipotong gitu Pak, harga dendanya. Itu gimana Pak? Justru kalau melihat dari pertikaian yang Bapak alami, bahwasanya di sini yang tertera dalam perjanjian itu, saya menyarankan secara relasi pihak Bapak dan juga penyewa itu akan lebih baik jika masih dipertahankan terkait bisnis ataupun ikatan yang Bapak miliki dengan si penyewa tersebut. Jadi kalau kita menyelesaikannya secara mediasi atau secara baik-baik, hubungan Bapak itu masih bisa diperpanjang terkait nanti dalam hubungan relasi bisnis atau hal lainnya yang bisa menguntungkan Bapak ataupun pihak penyewa tersebut. Kalau kita membawa kasus ini atau permasalahan ini ke pengadilan, bisa di mana Bapak dengan si penyewa tersebut akan mengalami tekanan dalam suatu persidangan, dan itu akan lebih memperkeruh suatu keadaan, karena di situ kan kita itu kurang tenang gitu, kurang bisa mengontrol diri dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi alangkah baiknya kita selesaikan secara mediasi terlebih dahulu. Mengingat juga dalam perjanjian ini kan tidak terlalu berbelit-belit lah, sudah ada surat perjanjiannya juga, dan secara undang-undang juga di sini dituliskan dalam nomor 30 tahun 1999 bahwasanya di situ menjelaskan tentang penyelesaian sengketa melalui tentang arbitrase penyelesaian sengketa dan membuka ruang besar secara mediasi, dan juga dijelaskan dalam Perma nomor 1 2016 tentang prosedur mediasi di suatu pengadilan. Gitu Pak. Berarti saran Bapak ini harus melalui mediasi terlebih dahulu. Ya, alangkah baiknya untuk menjaga hubungan Bapak dengan si penyewa agar tetap baik, dan juga menemukan titik di mana Bapak dan si penyewa menemukan
solusi yang win-win solution yang di situ pasti kalau kita lakukan secara baik-baik, secara mediasi pasti akan mendapatkan solusi tersebut. Jadi coba kalau misalnya Bapak itu terkait mediasi tersebut dikira udah bisa menyelesaikan atau bisa efektifkan suatu permasalahan, ya saya bisa terima itu Pak, karena dari Bapak. Mungkin di lain hari saya akan menempuh jalur mediasi terlebih dahulu. Jadi pihak Bapak bisa merundingkan hal tersebut dengan pihak si penyewa untuk melakukan jalur mediasi agar lebih baik dan juga menghemat pembiayaan dalam penyelesaian masalah tersebut. Oh baik Pak, cukup ini ya Pak, cuma itu aja masalah. Mungkin saya bisa juga kalau itu semoga penyelesaian Bapak juga cepat teratasi. Kesimpulan dari sengketa ini, kedua pihak sebelumnya telah mencoba menyelesaikan permasalahan melalui negosiasi secara langsung. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Atas dasar saran dari ahli Sofyan, sepakat untuk menempuh jalur mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat damai, cepat, dan tidak memerlukan proses litigasi di pengadilan. Selamat pagi Bapak. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Sofyan dan Bapak Dada sudah mau bersedia untuk hadir di mediasi ini. Saya tekankan lagi bahwa mediasi ini sifatnya rahasia dan juga saya bersifat netral. Dan apabila Bapak Dada memiliki, Bapak Dada dan Bapak Sofyan memiliki permasalahan, silakan diungkapkan saja. Dan apakah dari pihak satu dan pihak dua ini bersedia untuk mediasi kali ini? Ya, saya bersedia. Saya tidak bersedia. Baik, saya mau mendengarkan dari para pihak dulu dan saya tidak akan memotong. Jadi untuk Bapak Sofyan, saya mau bertanya Bapak Sofyan dulu, masalah apa yang terjadi Bapak? Begini, yang saya jelaskan ya, intinya itu saya ini kan punya usaha, yang mana usahanya saya itu sebuah rental, sewa nyewa mobil. Nah, saya ini punya customer, dan customernya ini Pak Dani, dan juga karena ini baru-baru juga gitu customer saya, di mana melalui brosur tersebut saya sebarkan melalui beberapa tempat, namanya itu sama namanya. Nah, begini Bu, saya itu kan punya rental tempat Dani ini menyewa sebuah unit mobil Avanza Toyota itu. Nah, tanggal penyewaan itu di 2 Mei 2025 dan Bapak Dani ini menyewa berapa ya? 3 hari, ya 3 hari dan terhitung dari tanggal 3, 4, 5 itu 3 hari. Nah, ini Pak Dani ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditandatangani di berkas saya itu yang mana di berkas itu tertera bahwasanya sebuah customer itu yang menyewa mobil kalau mengalami keterlambatan mengembalikan sebuah unit mobil itu akan dikenakan denda. Nah, dan di sini keterlambatannya itu 3 hari. Nah, per hari itu denda itu 500. Kali ini sudah 3 hari, begitu. Nah, itu totalnya semua saya rasa itu saya backup itu baru juga. Dan Pak Dani ini tidak mau membayar denda tersebut, begitu. Baik, terima kasih keterangannya Bapak Sofyan. Saya beri minta keterangan dari Bapak Dani. Baik, terima kasih Bu. Saya tidak membantah pernyataan dari Bapak Sofyan terkait keterlambatan pengembalian mobil yang dimana saya sendiri terlambat 4 hari ya Bu. Kala itu penyebab dari saya terlambat mengembalikan mobil kepada Pak Sofyan dikarenakan orang tua saya sakit keras dan harus berobat ke luar kota. Jadi saya tidak sempat menghubungi Pak Sofyan terkait pengembalian mobilnya. Dan untuk terkait dana yang 2 juta itu, saya rasa saya tidak kuat Pak untuk membayar mendingan tersebut. Mendingan komisi saya
sekarang sedang di masa sulit. Mungkin dari Bapak dapat memberikan bimbingan. Baik, saya paham kedua belah pihak ini mengalami kesulitan. Untuk Bapak Sofian mewakili perusahaannya karena mengalami kerugian, dan untuk Bapak Daniel itu mengalami musibah yang kita tidak tahu tiba-tiba musibah itu datang. Kalau kita cari jalan tengahnya bagaimana? Jika Bapak Sofian mau, itu bisa mengurangi untuk denda dari Bapak Daniel. Baik, begini Bu, saya inginkan sebagai manusia juga sebagai pemilik rental itu, saya ini bolehlah mentoleransi Bapak Daniel dengan dendanya itu kan kemarin 2 juta. Nah, misal Bapak Daniel ini kemarin itu berikutnya baik, mungkin tidak bisa mengurangi dendanya dengan 100. Jadi 1 juta 500. Oh, iya Pak, saya sangat menghargai itu, tapi kalau bisa kan diturunkan lagi yang menjadi sekitar 1.200.000 ya Pak. Dan mungkin bisa dicicil untuk 2 kali pembayaran. Ini saya jelas untuk Bapak Daniel ini konsultan 1.200.000. Bagaimana Bapak Sofian? Saya perlu kepastian gimana ya. Untuk sebagai pembayaran itu dilakukan oleh Bapak Ibu saya terima. Kalau itu disepakati, kami tidak akan menanyakan kepada Bapak Daniel tentang seperti. Oke, baik, mari kita sepakati dulu. Total denda keterlambatan adalah 1.200.000. Jika dibayar 2 kali atau cicilan 2 kali, itu bisa dibayar cicilan pertama pada 17 Juli 2025, cicilan kedua pada 1 Juli 2025. Bagaimana Bapak Sofian dan Mbak Dede? Apakah setuju? Oke, kalau begitu kami setuju. Baik, terima kasih karena atas keterbukaan dan etikat baik dari kedua belah pihak. Untuk itu kami sepakati, dan ini berita acaranya yang Bapak Daniel dan Bapak Sofian harus tanda tangani untuk menyepakati permasalahan ini. Silakan. Baik, semoga kesepakatan ini menjadi solusi yang adil bagi semua pihak. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Daniel dan Bapak Sofian. Sengketa antara pemilik rental dan penyewa mobil akhirnya menemukan jalan damai. Setelah melalui proses mediasi, kedua belah pihak berhasil menurunkan ego dan mengedepankan musyawarah. Pemilik usaha mendapatkan kompensasi atas keterlambatan, sementara penyewa merasa diperlakukan adil dan manusiawi. Kisah ini mengajarkan bahwa dalam setiap sengketa, komunikasi terbuka dan itikat baik adalah kunci untuk penyelesaian. Tidak semua masalah harus dibawa ke ranah hukum. Cukup dengan duduk bersama dan saling mendengar, solusi bisa ditemukan. Semoga penyelesaian damai ini menjadi inspirasi bahwa keadilan tidak selalu berarti menang atau kalah, tapi tentang menemukan keseimbangan yang menguntungkan semua pihak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan